Di dalam menggunakan ini 202 kenapa harap dikondisikan mas? Kenapa berisik? Siap bos. Cepu gue banyak pokoknya. Terima kasih. Pengen punya PO gimana caranya? Beli bis dulu. Ajukan PT. Bikin PT dulu, terus beli bis. Beli bis minimal 5. Ajuin izin. Mau pariwisata atau akap. Kalau udah, ajuin pengajuan trayeknya. Kalau udah, pengadaan armadanya. Kalau udah, jalan. Siapin manajemennya, bikin manajemen operasional, manajemen akuntansi, administrasi, bahasa gitulah, manajemen keuangannya, terus manajemen operasionalnya. Terus. Mas Ren kalau aksesoris bis kebanyakan diapain? Yang penting nggak mengganggu. Untuk bus habis berapa digit mas? Keuntungan solar, makan dan lain-lain. Waduh, mas, aduh orang susah lah. Kalau kalian usaha hitungannya begitu susah. Pertanyaan gue soalnya satu, sebelum lu mempertanyakan itu semua tuh gue punya satu pertanyaan buat lu. Apa yang bikin lu ngerasa pede dan yakin kalau bis lu laku? Nah, itu jawab dulu. Karena semuanya tergantung itu. Bis baru belum tentu laku. Tronton belum tentu laku. Lu beli bis tingkat belum tentu laku. Makanya gue tanya, sebelum lu bahas soal keuntungan dan lain-lain itu, pertanyaan gue simpel, bro. Apa yang bikin lu ngerasa percaya diri kalau bis lu bakal laku? Ada orang yang mau beli, mau naik. Info baut dari Medan masih perjalanan. Tadi sampai mana ya? Lupa gue. Kan orang usaha bis begini mah niatnya buat ibadah haji, bro. Sekarang lu laku kalau cuman isi 40%, 50% habis doang. Buat operasionalnya aja paling enggak lu harus punya okupansi 50%. Itu buat operasional harian aja. Belum buat angsuran itu belum, baru operasional harian. Operasional harian itu apa mas? Solar, etol, gaji karyawannya, itu aja. Itu 40%. 40%, 50%. Belum gaji karyawan kantor, belum gaji karyawan operasional, belum bayar angsuran, belum bayar listrik, belum apa-apa, belum. Makanya gak usah heran kalau banyak perusahaan bis belum tikar. Karena emang berat, makanya jangan dianggap enteng. Mas lebih enak pariwisata atau akap? Pariwisata lah. Pariwisata bis keluar udah pasti dapat duit. Lu akap, bis keluar udah pasti keluar duit. Keluar duitnya pasti, dapetnya belum. Belum tentu. Tekor bisa, nombok bisa. Kalau boleh tahu berapa mas angsuran satu bis per bulannya? Kalau perusahaannya sehat, ya sekitar 30-an. 32 itu kalau pakai gaya investasi kita ya. Tapi yang 50-an juga ada, yang gila-gila tuh sampai 50-an. Perusahaan-perusahaan yang nekat-nekat itu sampai 50-an, 60-an. Kemudian Kang Enyon kemana? Kang Enyon habis beli baut, boy. Nggak jadi ke Jumapolo, mas. Ntar malam kan pada kumpul di sini. Asli orang mana, mas? Gue lahir di Kudus, mas. Tapi dari bayi umur 3 tahun, itu gue udah di Tangerang. Gue mulai balik hijrah ke Jawa lagi umur 20-an lah. Makanya bahasa aku begini. Mas P. Haryanto kenapa naikin pengamen terus? Ada beberapa titik yang gue bolehin pengamen naik. Tapi di luar titik-titik itu nggak boleh. Orang nyari makan mas, biarin aja sih. Yang penting mereka sopan, nggak ganggu. Ntar kalau dia nggak sopan, mabok apa gimana, lu foto, kabarin. Hilang besok orangnya. Foto lu naikin ke grup, hilang besok orangnya. Biarin lah, orang nyari rezeki susah boy. Ngamen. Cuman di Kudus paling yang gue boleh ngamen. Di Jakarta terminal-terminal tertentu. Yang penting syarat gue satu, jangan rusuh. Tapi nggak boleh ngamen dari tengah jalan, dari agen pinggir jalan naik terus turun nggak boleh. Bus air boleh bawa cabai ya mas, cabai-cabean boleh. Kalau cabai sayuran tergantung. Kalau tengkulak nggak boleh, kalau perorangan boleh.
Keuntungan bersih bis sekali jalan buat bis pariwisata biasanya ngambil margin di 1,5 juta sampai 2 juta per trip per hari. Per trip ya bro. 1,5 juta sampai 2 juta per hari. Tergantung armadanya, tergantung perusahaan. Salah. Mas Air boleh bawa hewan kucing nggak? Boleh. Yang penting dikerangkengin aja, Bu. Jangan sampai ganggu penumpang lain. Suka ada yang bawa kok, apalagi rekan-rekan penumpang saudara-saudara kita yang di Madura tuh. Biasa pada bawa ayam malah. Kok ora tau ruh air lewat Klaten tuh Mas? Ya cuman 2 Mas dari Klaten sehari, 4 berarti PP. Biaya sewa pariwisata ada yang 3,5 juta, ada yang 3,8, ada yang 3 juta. Kalau yang perusahaan-perusahaan ini ya, yang udah punya nama lah. Kalau yang masih asal nyaut aja, ada yang 2,5 juta, ada yang 1,8. Yang penting setoran 800.000. Ada juga yang begitu modelnya. Namanya masa pandemi kayak gini kan nggak bisa dipatokin masa bapak Mas. Lagi musim kayak gini kan. Tapi kan ngerusak dia. Cuman dibuat tambal sulam doang hidup. Yang penting ada cash flow, bisa buat aktivitas setiap hari. Ntar giliran akhir bulan bayar angsuran puyang gue kagak ada duitnya. Itulah tipikal pengusaha sekarang.